Saya sampai menangis. Saya bilang, Tuhan, ini tantangan seperti itu berat sekali. Saya memiliki karyawan dan jika saya tidak terlibat di situ, dalam tanda kutip, bisa-bisa karyawan saya itu tidak dapat penghasilan. Itu loh. Jadi dan bisa-bisa usaha saya tidak jalan. Pondok Cerita. Shalom Sobat Cerita, senang sekali bertemu dengan saya Handi Jaya Negara dalam program kita Pondok Cerita. Kali ini Pondok Cerita menghadirkan seorang pelayan Tuhan sekaligus pengusaha. Dalam edisi spesial ini, mari kita sambut Kok Raymond Untomo, Sarjana Teknik. Selamat datang Kok. Ya, selamat sore Kok Handi. Haleluya, senang sekali. Senyumnya ini, auranya, vibes-nya ini positif sekali. Senang sekali. Kok bisa hadir, itu satu kehormatan bagi kami tim Pondok Cerita. Nah, Kok sedikit dong perkenalan Kok ini dari mana, asalnya apa, latar belakang pendidikan, dan sekarang sedang sibuk apa Kok? Ya, selamat sore teman-teman. Nama saya Raymond Untomo. Saya ini orang Bitung. Oke. Meskipun ini mata sipit, tapi saya ini asli Bitung teman-teman. Jadi saya lahir di Bitung, tepatnya 39 tahun yang lalu. Wow. Jadi tahun ini saya akan menginjak usia 40 tahun. Ya, Oke. sudah rasa agak tua ini. Masih muda. Oh, masih muda ya. Terima kasih. Jadi latar belakang saya sekarang bergelut di dunia usaha. Saya seorang pengusaha dan saya juga ada pelayanan di gereja, tepatnya di GPDI Maranatha Bitung. Oke, sudah menikah Kok? Sudah. Oke, anaknya 2. luar biasa. Nah, sekarang Kok menggeluti di bidang apa Kok usahanya? Perbengkelan sama ada toko. Oh, oke, luar biasa. Nah, Sobat Cerita, selain bekerja sambil melayani, ternyata ini Kok Raymond ini multitalenta. Nah, dia tergabung dalam suatu forum namanya Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Panjang sekali. Atau bisa disingkat FGBM FI. Nah, Kok bisa jelaskan sedikit organisasi ini seperti apa? Full Gospel Businessman Fellowship. Sebelum saya ceritakan mengenai Full Gospel, mungkin saya juga mau ceritakan dulu awal perkenalan saya dengan komunitas Full Gospel ini. Boleh ya? Oke. Jadi di dalam dunia usaha, saya itu sudah ada relasi bisnis. Dan waktu dia pernah datang ke Bitung, dia mengundang saya untuk bertemu. Saya kira mau ngajak bertemu dalam rangka bisnis. Tapi ketika kita bertemu, saya kaget. Yang dibicarakan situ tentang firman Tuhan. Wah, ini kok terbalik ya. Tapi saya jadi penasaran. Ini ada komunitas apa ini? Terus mereka bilang, oh ini ada komunitas namanya Full Gospel. Saya begitu penasaran dan saya terus menggali. Karena saya orang terus terang tidak langsung mau terlibat. Saya terus terang orangnya mau terus menggali dan menyelidiki. Jangan sampai saya salah masuk komunitas. Nyanda gampang percaya dah. Yes. Karena komunitas sekarang ini kan banyak komunitas yang istilahnya dalam tanda kutip bisa-bisa aliran sesat. Iya, itu saya takut sekali. Udang di balik batu. Yes, ada udang di balik batu. Iya betul, Ko Handi. Terus? Jadi ketika mereka ajak bertemu, mereka bilang ini ada komunitas namanya Full Gospel dan saya langsung saat itu juga saya ambil handphone. Saya langsung googling. Oke. Kan biasa begitu ya? Iya. Betul apa nih Full Gospel? Saya langsung search, saya baca. Wah, ini ternyata sudah lama nih komunitas ini. Oke. Pendirinya sudah almarhum juga. Itu dari tahun 1952 ini komunitas berdiri. Dan ternyata ketika saya baca-baca tentang biografi dari pendiri ini, ternyata dia merasa terpanggil untuk mengajak semua teman-teman pengusaha untuk melayani Tuhan. Oke, jadi ini komunitas pengusaha-pengusaha yang cinta Tuhan. Yes. Jadi seperti itu. Saya terus terang merasa sangat bersyukur ya Tuhan perkenalkan saya dengan teman-teman yang tepat. Oke. Apalagi dengan komunitas yang positif. Jadi kita itu adalah tergabung di pengusaha-pengusaha yang benar-benar cinta Tuhan. Itu luar biasa. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Oke, iya saya juga melihat di YouTube banyak komunitas ini. Yes. Dan boleh tahu nggak sudah berapa banyak komunitas ini di Indonesia? Berarti juga di internasional ini kalau dari. Nah, jadi memang Full Gospel ini kan dia lahirnya di Amerika. Oke. Tepatnya di tahun 1952 kalau tidak salah.
Dan komunitas ini di Indonesia saja itu sudah ada istilahnya namanya chapter. Oh, Sudah oke. ada, kalau tidak salah ada ratusan chapter, bahkan bisa ribuan chapter sekarang. Oh, jadi setiap daerah di Yes. Indonesia ada Yes. beberapa kelompok. Yes. Dan di Bitung ini baru satu. Ada 2. Oh, ada 2. Dan kebetulan saya dipercayakan jadi presiden untuk Bitung 1. Oh, nice. Bitung 2 ada teman saya namanya Bapak Rusli. Oh, Mungkin oke. Kohani juga kenal. Beliau pengusaha juga, ya. Oke. Jadi luar biasa komunitas pengusaha-pengusaha Kristen yang cinta Tuhan. Wow, luar biasa. Dan ini sekarang dengar-dengar dia sudah terdaftar, dia ada sekitar 165 negara full gospel. Jadi ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Australia. Oh, oke, Hong oke, iya, Kong semua. sesuai. Jadi luar biasa. Sesuai namanya Full Gospel International. BCS, ada internasionalnya. Ya, Berarti ya. bukan cuma lokal, Ah. internasional. Nah, sorry. Ini berarti pengusaha-pengusaha kan ini nggak semua dalam komunitas satu gereja lokal yang ada di daerah kan? Ini dari gereja mana aja kan kok? Ya, jadi yang luar biasanya di full gospel ini, jadi ini bukan gereja loh. Oke. Sebenarnya ini jadi jangan salah mengartikan, ini adalah perpanjangan tangan gereja. Jadi kita di sini adalah interdenominasi. Interdenominasi. Semua ada yang Katolik, ada Protestan, ada Pantekosta. Jadi semua tergabung di sini. Jadi yang Tanpa mengakunya memandang Kristen, tanpa memandang gereja. tanpa memandang denominasi Iya, apa, gereja yang manapun penting- dia mau melayani Tuhan, cinta Tuhan, mau terbeban untuk menceritakan akan bagaimana pengalaman dengan Tuhan. Ah. Luar biasa. Oke. Nah, kok satu yang menarik nih. Jadi ketika Nyanda peduli denominasi, nah saya lihat membernya itu kok laki-laki semua. Oh gitu ya. Jadi memang yang difokuskan memang untuk yang full gospel ini itu memang pengusaha-pengusaha yang memang laki-laki. Tapi ingat dulu, jadi di full gospel ini ada komunitas memang namanya FGB MFI. Aha. Tapi di belakangnya itu ada namanya LOF, Apa itu? Lady of Fellowship. Oh. Jadi itu yang ibu-ibu. Ya, wanita-wanita di situ. Oh, Jadi tetap jangan ada yes, memfasilitasi, jadi tetap ada komunitas secondnya di belakang. Ah. LOF namanya. Oh, jadi iya nanti nggak diizinin kok. Betul sekali Ko Handi. Kalau mau pergi ke komunitas, apa ini? Ya, Terus ibu-ibu nggak ngedampingi. ya, makanya kenapa ada LOF, supaya memang ketika setiap ada pertemuan, ada acara itu memang harus pergi berbarengan. Tidak boleh pergi sendiri. Oke. Karena kalau pergi sendiri bisa diusir. Jadi harus ada istri, ada pasangan hidup. Kalau yang belum menikah bisa juga? Bisa dong. Gabung. Oke. Bisa. Oh ya. Iya. Oke, luar biasa. Nah, kok siapa sih yang bisa join di kegiatan ini? Jadi yang dikatakan menjadi membernya full gospel itu adalah sudah kategori pengusaha. Dia sudah dalam arti sudah mapan secara finansial. Oh. Jadi bukan cuma sekedar dia kerja dapat uang, tidak. Tapi istilah mapan dalam tanda kutip, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan dia bisa membantu orang lain. Oh. Itu yang kita prioritaskan, menolong orang lain. Nah, oke. Dia sudah memiliki kapabilitas untuk membantu orang lain, bisa masuk komunitas full gospel. Oke, luar biasa. Nah, dan kok sebelum orang masuk lebih lanjut lagi ke full gospel, bisa nggak ceritakan sedikit latar belakang kok dalam mengenal Tuhan dalam kehidupan kok sehingga kok mantep nih pilihan saya. Apakah kok dari dulu sudah Kristen atau bagaimana? Boleh ceritakan sedikit? Jadi ya Ko Handi, saya terus terang sangat bersyukur. Saya lahir dari keluarga yang sudah kenal Tuhan Yesus ya. Oh, oke. Meskipun waktu itu saya waktu tanya mama dulu, mama menikah dengan papa yang sebenarnya papa belum kenal Tuhan. Oh, beda agama? Yes, jadi pernikahan beda agama. Kok bisa ya? Iya. Kalau sekarang kan biasanya itu kan menimbulkan konflik dan ya itu agak sulit. Tapi ternyata dulu papa mama menikah berbeda agama. Oh, oke. Dan saya sangat bersyukur sekali papa ikut mama. Mama kan Kristen. Oke. Papa masih Buddha. Oh, oke. Iya, jadi saya sangat bersyukur sekali.
Papa ikut Mama, dan saya sampai hari ini saya dengan Tuhan Yesus. Dari situ kok mengenal, diajarkan prinsip-prinsip nilai-nilai kekristenan. Ya, jadi Mama ini sangat berpengaruh sekali dalam hidup saya. Pokoknya setiap hari itu Mama seperti pendeta lah. Iya, sering memberikan nasihat, sering selalu mengatakan, tolong Raymond, selalu andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Pokoknya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu prioritas. Jadi kadang-kala itu meskipun dulu saya sering mengejek Mama ini seperti pendeta, tapi itu ternyata masuk di dalam alam bawah sadar saya. Secara otomatis itu masuk, dan jadilah saya seperti sekarang ini. Wow, ternyata memang nasihat-nasihat positif begitu ya. Kalau kita sering-sering ulang-ulangi, itu secara otomatis bisa masuk ke alam bawah sadar. Dan itu terjadi sama saya. Terus terang. Nice. Jadi setiap orang tua sering-seringlah memperkatakan firman, dan ya buahnya ini udah ada loh. Iya. Ya, dari setiap kali nasihat tentang firman Tuhan itu, firman yang ditaburkan itu tidak pernah akan sia-sia. Ya, amin. Yes. Betul, Tuhan. Nah, kok kita kembali ke Full Gospel nih. Ya. Berarti kan ini pengusaha-pengusaha. Saya mau minta pendapat kok. Jadi bisa dikatakan udah orang-orang sukses lah di dalam. Nah, kalau orang sukses itu, kalau laki-laki apalagi, so ada harta, tahta, kedudukan. Nah, ini biasanya yang gampang jatuh di wanita. Pendapat kok tentang hal ini deh. Jadi yang luar biasanya kalau komunitas Full Gospel itu, kita memang diajarkan untuk benar-benar mau lurus. Dalam arti hidup lurus ini jadi berdasarkan pedoman firman Tuhan. Jadi ketika mungkin ada teman-teman yang sudah mengalami cobaan berat, mungkin sudah banyak godaan, hidupnya sudah mulai bengkok. Jadi kita di dalam komunitas ini saling mengingatkan. Itu yang luar biasa sekali. Saling menguatkan, saling mengangkat. Jadi kalau biasanya kalau pengusaha di luar sana, di konvensional itu biasanya kalau rekan bisnis yang mengalami masalah kan tidak mungkin mau ditolong. Betul tidak? Kita harus berusaha sendiri. Betul ya, Ko Andi ya? Tapi kalau di Full Gospel itu ketika ada mungkin teman mengalami masalah, kita memberikan solusi, menolong dan mengangkat. Itu yang saya kaget di komunitas Full Gospel ini. Itu luar biasa, amazing. Jadi vibes-nya, circle-nya nih positif semua. Yes. Jadi kita harus mengikuti circle yang positif biar hidup kita juga jadi positif. Ya, karena memang lingkungan positif itu penting sekali. Kalau di mana kita bergaul itu memang sangat mempengaruhi akan tindakan kita ke depan. Sangat berpengaruh sekali. Wow, luar biasa sekali. Nah, kok kalau berbicara bisnis, nah bagaimana sih kita menerapkan nilai-nilai kekristenan dalam bisnis kita? Ya, kita tahu sekarang ya dunia usaha itu sikut-sikutan dan persaingannya ketat sekali. Bagaimana kita tetap tulus, nggak nyogok kiri kanan dalam tidak main suap. Jadi terus terang kalau saya dalam filosofi dunia bisnis, saya memang terus terang berpedoman pada firman Tuhan. Jadi A saya katakan A, B saya katakan B, bukan A jadi C. Jadi tidak seperti itu. Terus terang Andi seperti itu. Jadi dalam dunia usaha saya memang mau lurus. Straight aja. Jadi mau lurus. Jadi meskipun memang di awalnya itu terasa berat sekali. Apalagi yang sekarang ini kan dunia usaha itu linknya mengenai perpajakan. Betul ya? Namanya semakin usaha kita besar, hubungan kita dengan Direktorat Jenderal Pajak juga semakin lebih intens. Ya, karena kan kita menyetor pajak ke negara. Tapi saya bersyukur ya, saya mengenal konsultan pajak itu yang ternyata juga anak Tuhan. Namanya Bapak Roy Wanta. Beliau di Bitung juga ada kantor konsultannya ya di depan kantor DPR. Saya bersyukur mengenal beliau. Karena saya dipertemukan oleh Tuhan dengan seorang konsultan yang betul-betul lurus. Jadi dia mau mengadakan saya juga untuk melaporkan dengan benar. Ya. Karena di luar sana tidak ada yang mau seperti itu. Jadi ketika kita mau benar-benar lurus, kita pun dipertemukan dengan orang-orang yang idealis begitu. Orang-orang yang tepat. Ya, orang-orang yang tepat. Tuhan kasih pertemukan dengan orang-orang yang betul-betul juga akan bersama-sama untuk kita jalani proses kehidupan ini dengan lebih baik.
Nice. Dan ini Bapak atau ini saya lihat juga join dalam komunitas ini. Yes, jadi kita satu grup. Luar biasa. Beliau menjabat sebagai sekretaris di Oke. Bitung chapter. Iya. Oke. Kok kalau berbicara tentang tadi lurus A harus A, B Ya. jadi B. Iya. Nah, itu idealis banget dan saya punya pengalaman. Dulu saya pun seperti itu. Ya. Tetapi karena keadaan, Ya. situasi lapangan yang berbeda Ya. mengharuskan kita Ya. selem-selem sedikit. Ya, main suap. Oke. Dan ya saya akhirnya kompromi kok. Iya. Nggak semudah itu gitu. Betul. Orang ketika menghadapi dari setelah selesai kuliah loh, kita ini idealis. Iya. Dan saya mau ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan Iya, betul. ketika kita masuk ke dalam dunia nyata. Gitu. Iya. Pendapat kok tentang hal ini bagaimana? Terus terang yang masalah ini saya sering bergumul sama Tuhan. Saya sampai menangis. Saya bilang, Tuhan, ini tantangan seperti itu berat sekali. Iya. Saya memiliki karyawan dan jika saya tidak terlibat di situ, dalam tanda kutip, bisa-bisa karyawan saya itu tidak dapat penghasilan. Itu loh. Iya. Jadi dan bisa-bisa usaha saya tidak jalan. Tapi Tuhan bersuara di hati saya. Namanya dosa tetap dosa. Itu saya benar-benar terbuka. Oh iya ya. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Oke, Sekali itu dosa, tetap dosa. betul sekali. Tidak boleh dikompromi. Wow, luar Dan biasa. ketika saya mencoba untuk taat, saya mencoba untuk mendengarkan suara Tuhan. Sekarang luar biasa. Iya, Bukan berkat saya itu cari tetap uang, ada ya. tapi uang cari saya. Wah, Itu saya alami kok Andi, serius. Jadi bukan saya cari uang, tapi uang cari saya. wow, berarti ketika kita mau taat Yes, akan firman Tuhan, Ya. tidak mau menyogok kiri Ya, kanan, kita lurus. itu berkat itu akan datang. yes, itu otomatis, tanpa kita minta. Betul sekali, betul Ya. sekali. Ya. Nah, Pak, kok lanjut. Kalau tadi kok bilang tetap lagi, kalau A jadi B itu biasanya caleg kok. Oh gitu ya? Begitu ya? A jadi C itu caleg. Kok, Mar kita lihat ini kan, kok ini bacalek leh. Ya betul. Betul enggak kok tetap akan memegang prinsip itu kalau kok misalnya so terpilih dalam pemilihan legislatif nanti. Ya, saya kan memang tetap seperti itu. Jadi saya tidak akan berubah orangnya. Jadi saya tetap lurus. Iya, saya tetap seperti itu. Oke, ya, diperlukan juga pengusaha-pengusaha untuk terlibat dalam legislatif untuk menjadi terang di tengah Ya, kegelapan. karena memang Kota Bitung saya butuh figur-figur seperti itu. Ya, Saya begitu merindukan Bitung ini ke depan bisa ada pemimpin yang luar biasa takut akan Tuhan. oke. Karena saya yakin ketika ada pemimpin seperti itu, kota ini akan betul-betul sejahtera. Oke. Betul-betul Ya. sejahtera, akan berubah. Nah, betul Iya. sekali. Maka dari itu kok memutuskan untuk masuk dalam dunia politik juga. Ya, saya mau istilahnya menjadi pembeda lah, Ko Andi. Aha. Saya mau memperlihatkan bahwa masih ada sosok yang mau mendengar aspirasi masyarakat dan mau melakukannya. Iya. Bukan cuma dengar tapi tidak ada actionnya. Iya, jadi harus ada bagaimana. Oke, Iya. luar biasa. Jadi ya sobat cerita, kok Raymond ini di dalam dapil mana kok? Saya di Dapil Maesa, Ko Andi. Dapil Maesa. Ya, pilihlah sesuai hati nurani ya. Dan yang terbaik menurut Bapak Ibu Saudara. Kami tidak berafiliasi dalam politik manapun, apalagi Pilpres. Pilih sesuai hati nurani. Boleh Prabowo, boleh Ganjar, asal jangan golput. Oh gitu. Oh iya. Betul kan? Iya, jadi hargai suara yang Iya, sudah diberikan. satu suara. Iya, satu suara itu berharga sekali Berharga sekali. buat bangsa kita. Iya. Oke. Nah, kok pesan dong kok buat sobat cerita, bagaimana kalau ada sobat cerita yang mau memulai usaha dan atau ada mandek nih dalam bisnis usaha. Tips dari Kok Raymond itu seperti apa? Biasa kadang-kala kalau orang mendengar istilah usaha itu biasa selalu berpikir tentang modal, betul? Ya. Kadang-kala saya mau usaha tapi saya tak punya modal. Sebenarnya begini, modal itu akan mengikuti ketika kita sudah memiliki prinsip lurus. Kita pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan.
Bisa saja Tuhan memakai orang lain untuk memberikan kepercayaan seperti memberikan bantuan modal. Oh, oke. Jadi saran saya jika mau memulai usaha, kita sudah berpedoman pada firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang istilahnya pembeda lah. Karena memang di luaran sana kebanyakan itu tidak jujur, suka menipu, berbohong, ya itu kan. Tapi kalau kita bisa tidak melakukan hal seperti itu, hal-hal yang jahat di mata Tuhan, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Yes. Apapun kita mau bikin usaha, selama usaha ini menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan merestui, semuanya akan dimudahkan. Saya yakin itu dan percaya. Amin, amin, amin. Iya. Semua akan dimudahkan. Jadi intinya lurus dulu, berani. Yes. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Ya. Kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh mau berusaha. Jadi niat dulu ya kok ya. Betul. Dan ya banyak sekali skema-skema perbankan untuk bantuan modal kan kok. Ya. Oke kok, ayat emas apa yang kok pegang selama ini buat sobat cerita sekaligus closing statement buat sore hari ini kok? Saya menyukai di Alkitab itu ada kitab Amsal ya. Okay. Itu sebenarnya berisi banyak sekali nasihat. Sebenarnya bagi saya dan juga mungkin teman-teman, saya sarankan jangan pernah membenci nasihat. Karena justru nasihat itu justru akan menegur kita. Itu akan mengajar kita dan menempa kita menjadi pribadi lebih baik. Jika kita mau dengar nasihat itu, apalagi dengan firman Tuhan. Iya. Ini ya, mari kita buka sama-sama ya. Mungkin Ko Andi juga bisa buka. Coba buka di kitab Amsal pasal yang ketiga. Itu kalau ada waktu bisa baca ya keseluruhan Amsal 3 itu. Amsal 3. Nasihatnya begitu luar biasa. Itu judulnya berkat dari hikmat. Tapi yang saya mau ambil saja yang poin yang Amsal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Itu berbunyi Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yes. Amin. Jadi ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita baca berulang-ulang, luar biasa. Iya, super sekali. Iya. Apalagi anak-anak muda sekarang, kalau anak saya tuh, kalau saya kasih nasihat, kadang-kadang mereka tuh rasanya udah tahu. Betul. Karena biasanya memang anak sekarang itu lebih pintar dari orang tua. Mungkin dengan dunia teknologi. Terus kalau mau perintahnya itu mau diulang-ulang, mereka jadi bos. Iya. Nah, sobat cerita dimanapun saudara berada, ya terimalah nasihat dengan hati yang terbuka, dengan sikap yang positif, dan buahnya sudah ada loh. Ini contoh Ko Raymond dinasehati oleh orang tuanya dan buahnya ada, menjadi seorang pengusaha sukses dan berdampak buat komunitasnya. Oke, luar biasa kok Raymond. Harapannya ke depannya sukses terus dalam usaha pekerjaan, dalam komunitas BMFI. Oh iya kok, kita lupa. Bagaimana kalau orang mau join ini kok? Bisa, jadi langsung bisa dengan saya. Bisa WhatsApp sama saya, KTP aja. Sama pas foto. Nanti kita akan sodorkan formulir. Nanti akan diisi. Siap. Harapannya sederhana. Sukses selalu dengan organisasi dan tetap memancarkan kasih Tuhan dimanapun kau berada. Ya, amin. Demikian sobat cerita podcast kita pada hari ini. Saya harap semua diberkati dengan kesaksian dan pengalaman dari Ko Raymond. Kalau teman-teman punya permohonan doa, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami akan senang berdoa buat saudara. Jadi akhir kata, menjadi seorang pengusaha atau pria yang sejati itu bukanlah pria yang memiliki banyak wanita, tetapi dia berkomitmen memiliki satu wanita dari banyak pilihan. Saya Handi dan Ko Raymond undur diri dari Anda. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.